Halo Sobat BKN, selamat datang di BKN Talk, obrolan seputar layanan kepegawaian dan isu ASN. Bersama saya, Edward Malik. Sobat BKN, seperti yang kita ketahui, belum lama Kepala BKN mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2025 tentang layanan pencantuman gelar. Bahkan, sempat menyebutkan istilah pemutihan, kaitannya dengan rencana pembuatan manajemen talenta nasional. Lalu, apakah benar ijazah yang tidak mempunyai izin belajar dan akreditasi C dapat diakui? Nah, kita akan cari tahu jawabannya bersama ahlinya nih, yang saat ini sudah bersama saya, yaitu Ibu Sri Rahayu, analis SDMA ahli media dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN. Selamat datang Ibu Ayu. Terima kasih Mas Edo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Semangat, ya. tetap kuat ya. Harus, kalau jadi ASN harus semangat. Gimana nih Bu, terkait dengan pencantuman gelar? Apakah lagi sibuk-sibuknya? Ya, masih terus mengalir ya, instansi masih terus mengajukan pencantuman gelar. Jadi ya pintar-pintar kita untuk membagi waktu, karena saat ini juga sedang TMT usul kenaikan pangkat. Jadi kita juga harus sama-sama ya, sama-sama dua-duanya harus kita kerjakan. Paralel gitu ya, Bu? Betul. Nah, Bu Ayu, ternyata nih Sobat BKN di luar sana masih banyak yang bingung loh terkait dengan pencantuman gelar, penyetaraan ijazah, dan peningkatan pendidikan gelar profesi. Nanti Bu Ayu, kita akan bahas ini satu persatu ya. Siap Mas Edo. Oke. Bu Ayu, kita mulai ya. Oke Mas Edo. Pertanyaan mendasar nih. Siap. Sebenarnya apa sih perbedaan layanan penyesuaian ijazah (PI), pencantuman gelar, dan peningkatan pendidikan gelar profesi? Dan sebenarnya ini sasarannya untuk siapa sih Bu? Sobat BKN, kalau kita bicara mengenai peningkatan pendidikan, ya, di dalam surat edaran BKN nomor 15 tahun 2024, di situ dinyatakan bahwa peningkatan pendidikan ini diberikan kepada PNS yang memiliki surat tanda tamat belajar. STTB. Atau STTB. Artinya peningkatan pendidikan ini diperuntukkan untuk pendidikan tingkat menengah. Ya, bagi mereka yang memiliki ijazah atau STTB tingkat SLTP ataupun untuk tingkat SLTA atau yang sederajat. Ya. Jadi untuk peningkatan pendidikan ini diperuntukkan bagi pendidikan tingkat menengah. Nah, kalau untuk pencantuman gelar ini juga disebutkan di dalam surat edaran nomor 15 ya tahun 2024. Ini dinyatakan bahwa pencantuman gelar ini pengakuan terhadap gelar yang diperoleh dari pendidikan akademik, vokasi, atau boleh juga profesi. Ya gitu. Ini yang tentunya diakui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Nah, untuk yang saat ini berarti untuk yang di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek ya. Nah, gitu. Jadi bagi mereka yang memiliki ini mungkin perlu kami tegaskan ya. Untuk pencantuman gelar ini adalah bagi PNS yang telah memiliki, ya, artinya yang telah memiliki. Jadi bukan yang akan, ini harus dibedakan bagi untuk yang pencantuman gelar atau yang akan melanjutkan pendidikan gitu ya. Nanti karena syaratnya akan berbeda gitu ya. Jadi diberikan kepada PNS yang telah memiliki ijazah. Misalnya tadi kalau untuk pendidikan akademik ini kan terdiri dari S1 ya, sarjana, pasca sarjana itu untuk S2 dan S3 gitu ya. Atau untuk pendidikan yang vokasi itu misalnya untuk yang diploma 3, diploma 4. Gelarnya misalnya kalau untuk sarjana ada yang sarjana hukum, ada yang SH ya, ada yang SOS, ada yang SP gitu ya, atau ada yang SE. Nah, untuk yang pasca sarjana biasanya itu magister gitu ya, untuk
Misalnya Mas Edo punya nih ya kan untuk magister noktariat, berarti gelarnya MKN ya. Nah, kalau untuk yang program pasca sarjana S3 itu kan ada doktor, ada juga yang PhD ya gitu. Jadi itu bedanya kalau untuk peningkatan pendidikan, untuk pendidikan yang tingkat menengah, kalau yang pencantuman gelar itu tingkat yang tingkat tinggi, ya, yang sudah memiliki, tetapi yang jelas yang sudah memiliki. Nah, kalau penyesuaian ijazah ini memang proses untuk menyesuaikan ijazah yang dimiliki dengan pangkat golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki PNS yang bersangkutan ya. Di dalam peraturan Kepala BKN nomor 33 tahun 2011 tentang kenaikan pangkat bagi PNS yang memiliki ijazah tingkat lebih tinggi ya. Nah, itu dinyatakan bagi para PNS yang telah memiliki ijazah S1, S2 atau S3, tetapi pangkat golongan ruangnya masih di bawah golongan ruang 3A, artinya untuk yang 2A sampai 2D ini bisa diberikan kenaikan pangkat ke 3A, tetapi tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak serta-merta begitu orang punya ijazah terus bisa dicantumkan gelarnya bisa loncat ke golongan ruang 3A, karena untuk ijazah S1 ini kan memang pangkat yang sesuainya adalah 3A. Kemudian untuk S2 adalah 3B, untuk S3 itu 3C gitu ya. Nah, jadi tadi perbedaannya kalau untuk pencantuman gelar itu memang pengaruhnya kepada kenaikan pangkat itu tidak bisa lompat ya, tetapi kalau untuk yang penyesuaian ijazah ini bisa lompat. Jadi dari golongan 2B, 2C gitu bisa langsung ke 3A, tetapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi memang syaratnya harus misalnya satu dia ada formasi kebutuhan jabatan ya, terus yang kedua ada diberikan tugas ya yang sesuai nanti dengan kualifikasi pendidikan dimiliki. Nah, ini dibuat oleh minimal dari pejabat eselon 2. Terus yang ketiga ini yang paling penting adalah dia harus mengikuti dan lulus ujian penyesuaian ijazah. Oh, harus ya, lulus harus ya, nih. di peningkatan Nah, ini ijazah. syarat yang paling penting gitu ya. Tapi kemudian syarat-syarat yang lain, misalnya harus sudah 1 tahun dalam pangkat gitu ya. Nah, ini mungkin yang membedakan gitu. Kalau untuk pencantuman tidak ada ujian, tapi kalau untuk penyesuaian ijazah harus mengikuti dan lulus ujian. Nah, kemudian ini untuk siapa gitu ya? Diperlukan untuk siapa gitu? Memang untuk peningkatan pendidikan, terus pencantuman gelar akademik, terus kemudian vokasi dan kemudian profesi ya. Ini diperuntukkan untuk ASN, artinya bisa digunakan atau diajukan oleh P3K maupun oleh PNS. Tetapi khusus untuk penyesuaian ijazah ini memang tidak diberlakukan untuk P3K gitu ya. Karena memang sampai saat ini P3K ini kan memang belum ada ketentuan ya yang mengatur mengenai misalnya kenaikan pangkatnya atau untuk pengembangan karir berikutnya gitu ya. Jadi memang itu masih belum bisa gitu. Bu Ayu, misalnya CPNS Ibu bilang kan tadi ditujukan untuk ASN, PNS dan P3K. Bagaimana kalau untuk CPNS, Bu? Apakah sudah bisa mengajukan ketiga layanan itu atau seperti apa tuh, Bu? Ya, jadi untuk pencantuman gelar, peningkatan pendidikan ini memang diperuntukkan bagi mereka yang sudah punya status PNS. Sudah berstatus PNS. Jadi kalau yang untuk CPNS, tolong bersabar ya, tunggu sampai diangkat sebagai PNS, kemudian baru bisa mengajukan usul pencantuman gelarnya. Terkait pencantuman gelar nih, Bu, apakah itu ada syarat linearitasnya? Misalnya, dia sebagai PNS kan di bidang administrasi, tetapi ternyata dia punya gelar
anggaplah sebagai farmasi atau bahkan dokter, apakah bisa dicantumkan gelarnya itu? Ya, kalau untuk pencantuman gelar memang tidak mensyaratkan untuk linearitas. Artinya ijazah apapun yang diperoleh secara resmi dan sah setingkat lebih tinggi boleh diusulkan untuk diajukan pencantuman gelarnya. Tetapi berbeda tadi ya, kalau untuk penyusuan ijazah pasti itu harus linearitas itu menjadi syarat. Gitu, ya. Nah, saya juga sempat baca-baca terkait aturan nomor 3 tadi tahun 2025 dan aturan nomor 15. Di dalam aturan nomor 15 isinya itu ada menyebutkan untuk pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah itu harus sesuai dengan pangkat dan golongannya. Nah, itu dengan adanya aturan nomor 3 ini bagaimana aturan nomor 15 itu? Ya, jadi gini Mas, ini memang untuk proses aturan atau ketentuan mengenai pencantuman gelar ini memang terus mengalami perubahan, mengikuti dinamika yang ada gitu ya. Nah, sebelum surat edaran nomor 3 tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 7 Maret 2025 ini tentang penjelasan terkait pencantuman gelar ASN, ini memang kita sudah banyak sekali mengalami perubahan gitu ya. Kalau di dalam surat edaran nomor 15 ini kan masih ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya untuk bisa mengajukan pencantuman gelar. Tetapi setelah terbitnya surat edaran nomor 3 tahun 2025 ini untuk pengajuan usul pencantuman gelar maupun peningkatan pendidikan ke BKN ini memang sudah lebih mudah. Lebih mudah ya. Karena yang dipersyaratkan untuk bisa usul pencantuman gelar itu hanya melampirkan dokumen ijazah dan transkrip nilai. Hanya gitu. Dua itu, Bu? Hanya dua itu. Akreditasi kampus? Akreditasi kampus dan yang lainnya mungkin ini sebenarnya proses yang sudah dilalui sebelum dia memperoleh ijazah harusnya gitu ya. Jadi untuk pencantuman gelar kita tidak lagi mensyaratkan itu gitu. Jadi dokumen-dokumen yang lain yang tidak gitu. Jadi hanya untuk ijazah dan transkrip nilai saja gitu. Jadi sebenarnya ini lebih mudah ya. Iya, memudahkan mungkin ASN bentuk keberpihakan pemerintah dalam hal ini tentunya BKN gitu ya kepada ASN ya untuk bisa mengembangkanlah kompetensinya melalui jalur pendidikan. Dibukalah kesempatan seluas-luasnya. Mas Edo, setelah berlakunya surat edaran nomor 3 tahun 2025 ini memang persyaratan untuk pencantuman gelar ini sangat mudah ya, tapi jangan dimudah-mudahkan gitu loh. Artinya apa maksudnya? Artinya jangan dimudahkan tuh instansi juga harus melakukan validasi atau verifikasi terhadap keabsahan ijazah itu sendiri gitu ya. Karena memang di dalam surat edaran itu disebutkan bahwa misalnya yang pertama PNS yang telah memiliki ijazah gitu ya bisa tapi yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Ini bisa diusulkan kepada usulkan pencantuman gelarnya ke BKN atau ke kantor regional BKN. Kemudian pengusulan ini dilakukan atau melalui tadi pejabat pembina kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian. Artinya instansi bertanggung jawab penuh terhadap pengusulan pencantuman gelar ke BKN ya. Terus kemudian nah ini mungkin yang harus diketahui oleh sobat PKN apa oleh tuh? PNS bahwa PNS ini bertanggung jawab terhadap administrasi, perdata maupun pidana terhadap kepemilikan ijazah.
Nah, jadi kalau misalnya nanti ternyata ini sudah dipakai nih, misalnya ijazah yang dipakai, sudah dipakai untuk misalnya untuk kenaikan pangkat, untuk misalnya persyaratan jabatan gitu ya. Ternyata satu hari ditemukan ini palsu misalnya, dibuktikan bahwa ini ditemukan bahwa ini benar-benar palsu. Gitu. Nah ini kan dampak kepegawaiannya bisa sangat besar gitu. Misalnya dari bidang kepegawaiannya bisa dicopot lah, misalnya jabatannya karena tadi menggunakan ijazah yang tidak benar gitu ya. Terus kemudian kenaikan pangkatnya bisa juga mungkin dianulir gitu, karena memang terbukti palsu misalnya. Jadi artinya PNS ini harus benar-benar meyakini dan memperolehnya itu harus secara resmi dan sesuai dengan ketentuan legalnya. Selama proses pencantuman gelar, penyesuaian ijazah di lapangan praktiknya, apa sih yang bikin mereka itu ditolak pengajuannya atau terkendala? Ya, memang selama ini kalau untuk pencantuman gelar ini harusnya sudah tidak ada lagi yang namanya BTS ya. Tetapi ternyata masih banyak usulan-usulan yang kita terima harus kita BTS-kan lagi. Artinya harus kita kembalikan ke instansi untuk diperbaiki. Kenapa? Misalnya nih data ijazahnya itu tidak sesuai dengan yang diinput di usulan. Misalnya tanggal ijazahnya salah gitu ya. Kemudian prodi program pendidikannya salah gitu ya. Nah itu yang harus diperbaiki dulu, harus sesuai dengan ijazah yang dilampirkan. Nah satu lagi mungkin yang perlu harus karena kan ada ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di dalam negeri, ada yang diperoleh juga dari luar negeri ya. Nah kalau yang perolehan dari luar negeri itu berarti harus dilakukan penyetaraan ijazah ke Kementerian Dikti ya. Nanti kalau sudah ada surat penyetaraannya, surat penyetaraan ijazah itu juga dilampirkan sebagai syarat untuk mencantumkan gelarnya. Gitu. Jadi kalau lulusan dari luar negeri tidak ada penyetaraan ijazahnya pasti akan kita kembalikan. Jadi buat sobat BKN teliti lagi dalam pengimputannya ya Bu, untuk pengajuan pencantuman gelar, penyetaraan ijazahnya. Nanti sudah capek-capek ngumpulin malah ditolak. Oke Bu. Nah Bu Ayu, sebenarnya setelah usulannya misalnya diterima oleh BKN dan sudah dapat dicantumkan gelarnya atau penyetaraan ijazahnya, ada nggak sih dampaknya pribadi untuk para ASN itu sendiri? Ya, jadi gini ya Mas Edo, dampak kepegawaian dari tadi yang peningkatan pendidikan, pencantuman gelar atau penyesuaian ijazah ini tentu sangat besar bagi pengembangan karir PNS yang bersangkutan. Terutama untuk pangkat puncak kenaikan pangkatnya Kalau misalnya tadi seseorang atau Mas Edo lah gitu ya, sekarang kan mempunyai ijazahnya S1 dan S2 ya, sekarang sudah punya S2. Artinya Mas Edo nanti bisa diberikan kenaikan pangkat karena pendidikannya sampai dengan 4A kalau Mas Edo punya S2. S2-nya tadi ya. Kalau S1 dia berarti pangkat penjaksa sampai di 3D gitu ya. Nah, ini berarti dampaknya kan sangat luar biasa untuk pengembangan karir yang bersangkutan. Atau misalnya untuk syarat jabatan itu juga bisa ya. Jadi misalnya suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S2 atau S3 gitu ya. Nah kalau seorang memiliki itu berarti dia bisa diangkat dalam jabatan tersebut. Misalnya kalau untuk dosen itu kan harus syaratnya untuk S2 ya minimal ya, untuk yang asisten ahli. Ini gelar profesi juga ada beberapa yang memang memiliki dampak bagi kepegawaian ya. Kalau misalnya seperti gelar profesi dokter, apoteker, kemudian nurse, itu memang bisa memiliki dampak kepegawaian karena dia ijazah profesi tadi ini dipersamakan dengan ijazah S2. Jadi yang bersangkutan bisa diangkat dalam jabatan dalam golongan ruang langsung ke 3B gitu ya, karena ijazahnya dipersamakan dengan S2.
Tetapi untuk gelar-gelar profesi yang lainnya memang belum ada ketentuan yang mengatur tentang itu. Jadi belum punya bisa, dampak ya belum terhadap berdampak. kepegawaian gitu. Kalau misalnya kayak insinyur gitu kan memang belum ada aturan yang mengatur tentang itu. Advokat, notaris, terus notaris nggak bisa. belum ya. Tetapi itu bisa dicantumkan gelarnya, tetapi dampaknya tidak ada untuk kepegawaiannya. Belum ada. Jangan bilang tidak ada, siapa tahu Semoga nanti ada gitu ya, Bu. Amin. Nah, baik Bu, ini pertanyaan Sobat BKN yang sudah kita pilih. Langsung aja ya kita bacakan. Boleh, silahkan. Pertama, dari @mrifai.harahap. Penyetaraan gelar untuk dosen P3K gimana? Silahkan Ibu. Tadi kan sudah di depan sudah kita sampaikan ya bahwa pencantuman gelar ini bisa diperuntukkan untuk PNS maupun P3K ya. Artinya kalau seorang dosen dia memiliki ijazah S3, tadi kan diangkatnya sebagai P3, dia P3K mungkin dia menggunakan ijazah S2. Kemudian dia ternyata sudah memiliki S3 nih gitu ya. Ini boleh diusulkan dicantumkan ke gelarnya ke PKN gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan P3K juga bisa mengajukan usul pencantuman gelarnya ke PKN gitu ya. Jadi nanti tapi gini Mas, perlu kami ingatkan untuk P3K ini mohon ya untuk untuk usulannya itu untuk ijazah yang setingkat lebih tinggi. Jangan ijazah yang di bawahnya, karena kemarin kami menemukan ada usul pencantuman gelar pendidikan P3K ini yang ada yang ijazah SD, ada yang ijazah SMP, malah mundur malah mundur gitu. Mungkin pemahaman mereka karena untuk data gitu ya, biar lengkap gitu. Tapi seharusnya yang diusulkan ke kita adalah yang lebih tinggi. SMA misalnya diangkat dengan pendidikan SMA gitu, SLTA, yang ya S1-nya gitu, atau S2-nya kalau memang dia punya gitu. Oh, berarti untuk penyertaan gelar P3K bisa ya, Bu? Bisa untuk pencantuman gelarnya bisa. Terus untuk dampak karirnya sendiri apakah ada, Bu? Ya, seperti kita ketahui memang untuk ketentuan mengenai pengembangan karir bagi P3K ini memang belum ada ketentuan itu ya. Jadi belum ada ketentuan dia bisa naik pangkat gitu ya, gitu. Jadi atau misalnya dia berpindah ke jabatan gitu kan belum bisa, belum ada aturan mengenai itu. Artinya P3K ini boleh mencantumkan gelar pendidikannya yang diperoleh, tetapi belum ada dampak bagi kepegawaian bagi yang bersangkutan gitu. Jadi kalau tadi misalnya kayak tadi yang ditanyakan Mas Edu dosen, ya, P3K dosen, dia mau mencantumkan gelar atau pendidikan S3-nya karena dia diangkatnya di S2 gitu ya. Nah, ini belum bisa dijadikan misalnya dia terus bisa diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi. Gitu. Belum ada aturan itu, belum. Jadi masih harus sabar menunggu. Siapa tahu nanti akan ada aturan itu. Amin, insya Allah. Bu Ayu, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Monggo silahkan. @dika9421. Min, mau tanya, kalau kita kemarin lolos CPNS dan kita mau penyesuaian, apakah kita harus menunggu golongan 2C dulu? Ya. Silahkan Bu. Ini seseorang yang ingin melakukan penyesuaian ijazah. Tadi kan kita sudah menjelaskan kalau penyesuaian ijazah ini kan adalah yang lompat pangkat ya, dari yang golongan ruang 3C, 2E, 2C, 2B bisa langsung ke 3A, ini melalui mekanisme penyesuaian ijazah. Jadi ini kalau mau mengajukan penyesuaian ijazah, satu syaratnya harus yang bersangkutan sudah berstatus PNS ya. Apakah harus menunggu 2C? Kalau menurut ketentuan yang berlaku, ini sebenarnya tidak dibatasi apakah dia harus 2C atau harus 2D.
Karena di dalam peraturannya dinyatakan bahwa bagi mereka yang masih memiliki pangkat golongan ruang 2A sampai 2D, bisa dinaikkan pangkat 2D ya, sampai ke 2D bisa dinaikkan pangkatnya ke 3A melalui penyesuaian ijazah. Tapi kan syaratnya harus dipenuhi. Nah, CPNS belum bisa. Kemudian apakah harus menunggu tadi harus punya 2C, harus menunggu sampai ke golongan ruang ke 2C? Ini tidak harus gitu, tetapi mungkin instansi punya aturan tersendiri gitu ya. Misalnya instansi kan boleh mengatur ya, karena itu terkait dengan formasi gitu ya. Mungkin diatur biar tidak berantakan lah gitu ya, jadi harus diatur. Oh, yang bisa mengajukan usul untuk penyesuaian ijazah untuk ujiannya itu berarti untuk yang minimal sudah memiliki pangkat golongan ruang 2C berapa tahun, misalnya 2 tahun gitu ya. Ini monggo saja, ini kan tergantung dari instansi masing-masing. Tetapi secara prinsipnya sebenarnya tidak ada pembatasan seperti itu gitu ya. Nah, sekarang nih Bu, kita akan bahas isu yang sempat ramai dibicarakan. Terkait program pemutihan yang pernah disampaikan Kepala BKN menyangkut rencana pembuatan manajemen talenta nasional. Apakah benar ijazah yang tidak mempunyai izin belajar dan akreditasi C dapat diakui? Bagaimana tuh Bu? Ya, Mas Edu, Sobat BKN yang saya sayangi, harus saya sayangi kalau semua ASN ya kita kan. Kita cintai kalau perlu ya Bu. Kita cinta. Iya, memang Bapak Kepala BKN memang pernah menyampaikan seperti itu ya, pernyataan bahwa akan ada pemutihan. Artinya inilah bentuk keperpihakan ya, tadi juga sudah kami sampaikan ya, sudah kita sampaikan keperpihakan pemerintah terhadap terhadap ASN di negeri kita ini gitu ya. Jadi setelah berlakunya surat edaran nomor 3 tahun 2025 kita tidak lagi mensyaratkan itu Mas. Jadi apakah dia akreditasinya C atau B atau A, monggo bisa diusulkan ke BKN. Intinya mempermudah PNS kita ya, ASN kita. Nah, lalu tadi sudah Ibu bilang itu diakui. Mekanisme penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan itu bagaimana? Nah, mekanismenya seperti apa? Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini mekanismenya salah satunya kan usul itu harus dilakukan oleh instansi ya. Ini melalui PPK atau pejabat pembina kepegawaiannya atau pejabat tinggi pertama yang membidangi bidang kepegawaian. Ini mengusulkan ke BKN melalui platformnya ASN digital, ini di SIASN pada menu layanan peremajaan data pendidikan. Nah, untuk saat ini pencantuman gelar akademik vokasi ini memang masih kita keluarkan produk ya, berupa surat pencantuman gelar. Jadi seseorang mengusulkan melalui instansi, diusulkan kepada BKN melalui tadi platform ASN digital di menu layanan peremajaan. Nanti itu kan ada 2 opsi, bisa disetujui atau bisa dikembalikan. Kalau dikembalikan ke instansi itu biasanya untuk perbaikan data karena tidak BTS sesuai, jadi kita BTS kan. Nanti kalau sudah diperbaiki kembali lagi kepada kita. Nah, kalau yang disetujui ini yang untuk pencantuman gelar akademik dan vokasi ini akan diterbitkan surat pencantuman gelarnya. Ya, jadi nanti ada surat pencantuman gelar gitu, dia gelarnya apa, programnya, pendidikannya apa, diperoleh dari universitas perguruan tinggi mana, itu nanti ada tercantum di situ. Tetapi kalau untuk yang profesi gitu ya, ini tidak ada produknya Mas. Jadi hanya dicantumkan pada layanan
peremajaan. Nanti kemudian kalau BKN akan melakukan validasi dan meng-approve nih kalau memang data-datanya sudah benar gitu ya. Di-approve, nanti kemudian itu yang kemudian akan secara otomatis akan tersedia di data base kepegawaian. Tapi tidak ada surat pencantuman gelarnya gitu. Begitu juga dengan P3K. P3K ini bisa mencantumkan gelarnya, ini tetapi hanya dicantumkan gelarnya tanpa ada surat atau ada produk yang kita keluarkan. Tidak ada civil efeknya seperti itu. Civil efeknya untuk beberapa gelar profesi ada yang bisa, karena misalnya untuk gelar profesi bidan ini memang diperlukan untuk menjadi syarat pengangkatan jabatan fungsional bidan di jenjang keahlian. Dia harus memiliki sertifikat profesi bidan. Jadi tapi tidak semua gelar profesi itu memiliki dampak. Nah, kemudian memang mekanismenya menjadi berbeda karena yang satu tadi ada surat penetapannya. Ini yang untuk pencantum, ini bagi PNS ya. PNS yang mencantumkan gelar akademik atau vokasinya, ini nanti akan ada suratnya. Untuk saat ini ya gitu. Tapi kalau untuk yang tadi P3K terus pencantuman gelar profesi. Ini hanya diajukan untuk dicantumkan gelarnya tanpa ada surat penetapan atau surat pencantuman gelarnya gitu ya. Ini sama-sama diajukan melalui platform ASN digital gitu ya, melalui ASN, tapi nanti pada menunya menu layanan peremajaan. Ya. Itu nanti di situ ada untuk usulan pencantuman gelar pendidikan, ada pencantuman gelar profesi, ada pendidikan P3K ini. Monggo nanti instansi bisa memilih dia untuk P3K, berarti masuknya di pendidikan P3K. Kalau untuk yang tadi akademik berarti masuknya di usul pencantuman gelar akademik. Nanti ada yang pendidikan profesi ada lagi sendiri gitu. Jadi masing-masing ada sendiri. Ini ya prosedurnya. Nah, itu yang membedakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk pencantuman gelar ini akan dilakukan secara otomatis. Jadi sudah tidak akan lagi ada produk. Tapi kan ini masih dalam pembahasan ya, belum untuk sampai saat ini gitu masih kita tetapkan produknya gitu untuk yang pencantuman gelar akademik dan vokasi. Seperti itu. Oh, berarti untuk prosedur dan persyaratan pengajuan dari ketiga layanan itu sudah berbeda ya Bu, untuk pencantuman sah, penyetaraan ijazah dan untuk peningkatan pendidikan juga ada pilihannya sendiri, seperti itu ya Bu? Ya, memang mekanisme berbeda Mas. Kalau tadi pencantuman gelar, ini kan memang mencantumkan gelarnya dalam data kepegawaian itu melalui menu layanan peremajaan ya nanti ya. Tapi kalau tadi misalnya kalau untuk penyusuan ijazah gitu kan, itu kan harus dilalui melalui usul kenaikan pangkat penyusuan ijazah. Nah, Sobat BKN, sudah jelas ya bagaimana prosedur layanan penyesuaian ijazah dan bedanya dengan pencantuman gelar, termasuk peningkatan pendidikan gelar profesi. Juga termasuk pemutihan ijazah yang sempat disebut Pak Kepala beberapa waktu yang lalu. Jadi dari prosedurnya, tata cara dan syaratnya antara pencantuman gelar, penyetaraan ijazah dan peningkatan pendidikan profesi itu berbeda sesuai dengan aturannya. Nah Bu Ayu, sebelum kita akhiri, kita main games dulu deh. Kayaknya Ibu Ayu dari tadi udah tegang nih. Kita akan main games tebak fakta atau opini. Boleh, silahkan. Jadi nanti saya akan menyebutkan beberapa pernyataan dan Bu Ayu akan menjawab itu fakta atau opini. Dan ingat disertai dengan alasannya. Ini game permainan ya kita tapi ya biar santai ya Bu. Pertama. Siap Bu? Boleh, siap. Semua ASN bebas mencantumkan gelar di data kepegawaian tanpa perlu izin belajar. Fakta atau opini? Fakta. Kenapa tuh Bu? Tapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, pernyataan kedua Bu. Penyesuaian ijazah bisa mempengaruhi kenaikan pangkat PNS.
fakta atau opini? Fakta dong. Fakta dong. Iya, kenapa tuh? Karena tadi penyesuaian ijazah ini kan tadi sudah kita sepakati bahwa itu adalah lompat kenaikan pangkat ya, dari yang misalnya tadi golongan ruang masih di bawah pangkat 3D gitu kan, dia bisa memiliki ijazah S1 bisa langsung naik ke pangkat. Tapi tentu syaratnya harus terpenuhi gitu ya. Jadi fakta pasti akan berpengaruh kepada kenaikan pangkat yang bersangkutan. Tetapi kemudian syarat ketentuannya harus dipenuhi. Oke, dan juga ketentuan instansi masing-masing. Iya. Pernyataan terakhir nih Bu. ASN P3K tidak bisa mengajukan pencantuman gelar, fakta atau opini. Ini opini yang memang harus dirubah ya. Karena sekarang ini tadi sudah kami sebutkan memang untuk melengkapi profiling data kompetensi bagi seluruh ASN, maka P3K pun bisa mengajukan gelar ya, usul pencantuman gelar ke BKN atau ke kantor regional BKN gitu ya. Jadi sesuai dengan wilayah masing-masing lah gitu ya. Bisa, jadi jangan beranggapan bahwa karena saya P3K saya nggak bisa mengajukan gelar. Gitu. Tetapi perlu diingat gelar yang dicantumkan ini usulkan yang setingkat lebih tinggi. Nah, oke, terima kasih Bu Ayu sudah mampir dan ngobrol di BKN Talk. Sebelum kita akhiri, sebelum kita akhiri nih Bu, saya minta closing statement closing untuk penutup dalam tema kita hari ini. Silakan Bu Ayu. Baik, Sobat BKN yang saya sayangi, memang menjadi seorang ASN menjadi seorang ASN ini memerlukan kompetensi ya, pengembangan kompetensi sehingga kita bisa terus mengikuti tuntutan organisasi, dinamika tuntutan organisasi yang terus berkembang. Jangan lelah belajar, jangan pernah lelah untuk mencari tahu sesuatu yang memang diperlukan untuk menunjang kinerja kita, untuk menunjang kompetensi kita gitu ya, sehingga kita akan menjadi AS yang profesional, yang berkualitas, yang bisa mendukung kinerja organisasi ya. Mungkin itu. Jadi pesan saya kepada ASN semua, jangan pernah lelah untuk belajar. Jadi pesan dari Bu Ayu intinya kita jangan pernah lelah untuk belajar dan mungkin terus meningkatkan skill kita ya Bu sebagai ASN. Oke. Baik Sobat BKN, dari obrolan kita hari ini kita jadi tahu bahwa penyesuaian ijazah, pencantuman gelar, dan peningkatan pendidikan adalah 3 layanan berbeda yang punya prosedur, syarat, dan dampak masing-masing terhadap karir pegawai. Penyesuaian ijazah bisa berpengaruh pada jenjang karir dan pangkat. Pencantuman gelar fokus pada pencatatan akademik formal dalam data kepegawaian. Dan peningkatan pendidikan mencakup pengembangan kompetensi ASN, termasuk untuk gelar profesi, dan yang nggak kalah penting, program kemudahan pencantuman gelar bagi para ASN juga menjadi harapan baru bagi banyak pegawai, khususnya yang pernah kuliah tanpa izin belajar atau berasal dari kampus akreditas C. Tapi tentu tetap harus mengikuti prosedur dan aturan yang ditetapkan secara resmi ya Bu. Betul. Pastikan sebelum mengajukan layanan, cek lagi nih syarat dan ketentuan. Jangan sampai proses karir kita terhambat hanya karena kurang teliti dalam administrasi.